Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Berliana Nur Fatihah. Selanjutnya yang kedua ada Dewi Putri Melindasari. Yang ketiga Januar Alfat. Dan yang terakhir Mumun Munifah. Analisis SWOT sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek strategi yang mampu mengungkap kelebihan dan kelemahan dalam konteks pembelajaran. Berbeda dengan metode-metode pembelajaran konvensional, analisis SWOT dalam pembelajaran memberikan pendekatan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses belajar mengajar. Tidak hanya melibatkan pengajar, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari para pelajar. Dalam hal ini, kita akan menganalisis sebuah video pembelajaran yang sudah kami tonton, yaitu video pembelajaran fase B kelas 4, Kurikulum Merdeka, materi peninggalan sejarah Kerajaan Hindu menggunakan kerangka SWOT. Selanjutnya, kami akan menyampaikan terkait dengan analisis dari materi pembelajaran yang ada pada video. Saat ini, saya, Berliana Nur Fatihah, akan menjelaskan terkait dengan kekuatan dari metode yang digunakan dari video yang sudah kami tonton tersebut. Pertama, metode pembelajaran yang digunakan telah sesuai dengan capaian pembelajaran pada kegiatan pembelajaran. Adapun penggunaan media proyektor berbasis teknologi dalam penyampaian informasi menjadikan pembelajaran lebih mudah dipahami karena menampilkan gambar peninggalan sejarah dalam bentuk nyata, tidak hanya tulisan dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya, guru menitik beratkan pembelajaran kepada peserta didik dengan mengadakan pemahaman materi melalui presentasi yang dilakukan oleh perwakilan setiap kelompok. Adapun presentasi yang dilakukan oleh peserta didik terlihat sederhana, namun hal tersebut mudah dipahami sehingga memunculkan keaktifan diskusi dari setiap anggota kelompok, dari setiap peserta didik pada masing-masing kelompok, dan hal tersebut meningkatkan keterampilan dalam sosialisasi yang ada pada peserta didik. Selanjutnya, saya Dewi Putri Melindasari akan melanjutkan presentasi dari saudari Berliana tadi, yaitu mengenai kelemahan dari metode ini. Yang pertama, beberapa siswa mungkin mengandalkan teman sekelompok untuk menyelesaikan tugas. Hal ini bisa menghambat perkembangan keterampilan mandiri dan pemahaman yang lebih dalam tentang materi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memberikan peran yang jelas dalam kelompok dan mengembangkan strategi untuk mendorong partisipasi aktif setiap anggota. Kedua, keberagaman dalam kemampuan siswa dapat menciptakan ketidakseimbangan kontribusi. Siswa yang lebih mampu mungkin merasa terbebani, sementara yang lain bisa menjadi terlalu bergantung. Solusi potensial bisa melibatkan pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan yang seimbang atau memberikan tugas yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan individu agar semua siswa merasa terlibat dan berkontribusi. Ketiga, menilai kinerja individu dalam kelompok bisa saja sulit dan seringkali hasil kelompok tidak mencerminkan kontribusi masing-masing anggota. Serta yang terakhir adalah ketidakbaikan dalam interaksi antar siswa bisa mengganggu dinamika kelompok dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi di kelas sangat penting. Mengadakan aktivitas yang fokus pada membangun kerjasama dan saling menghargai dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, saya Mumun Munifah akan menjelaskan mengenai opportunities atau peluang dari dalam terkait pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran, yaitu dengan adanya penggunaan teknologi yang telah ditampilkan pada video pembelajaran yang telah kami analisis, terdapat beberapa peluang yang muncul dalam diri peserta didik, yakni peserta didik tidak hanya
hanya mempelajari konten materi dalam pembelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan abad 21 seperti halnya literasi digital, kerja tim, dan kemampuan berbicara di depan umum. Pada proses presentasi kelompok, terdapat beberapa siswa yang memiliki kesempatan untuk mengalami proses berdasarkan pembagian tugasnya, yakni seperti ada yang mengoperasikan alat secara langsung, meski hanya untuk menggeser slide demi slide. Bagian yang mempresentasikan dan juga ada yang bagian bertanya jawab. Aktif mendorong siswa berpikir kritis dengan membuat pemahaman mereka tentang materi. Begitu pula terdapat proses sebelumnya bahwa setiap kelompok diberikan kesempatan untuk membuat PowerPoint semenarik mungkin. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kemampuan digital sejak usia sekolah dasar. Selain itu, dalam video tersebut juga digambarkan bahwa dengan bantuan PowerPoint yang diproyeksikan dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mempresentasikan hasil temuannya. Di sisi lain, juga dapat muncul sebuah kesempatan antar peserta didik untuk saling bertanya jawab dengan pengerjaan soal latihan akan lebih mudah dengan melihat langsung tayangan-tayangan gambar dan video yang lebih konkret dibandingkan hanya dengan panduan teks saja. Karena dengan metode ini dapat membuka ruang untuk diskusi yang lebih mendalam karena siswa dapat saling berbagi pengetahuan dan mempertanyakan pemahaman satu sama lain. Selanjutnya, kombinasi visual, audio, dan presentasi siswa sendiri dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran di dalamnya, sehingga peserta didik dapat lebih antusias dan mengikuti pembelajaran terlebih mengenai materi sejarah yang notabene membutuhkan gambar-gambar atau video yang jelas untuk membangkitkan semangat mereka dalam mengeksplorasi pengetahuannya. Dan yang terakhir, saya Januar Alfar akan menjelaskan terkait dengan ancaman. Dalam video yang kami amati terdapat ancaman dan tantangan yang muncul dalam model cooperative learning. Dalam video tersebut diantaranya yang pertama, anggota kelompok yang lebih dominan mungkin mendominasi diskusi dan keputusan, sehingga siswa yang kurang percaya diri atau lebih pendiam kesulitan untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui beberapa tahapan seperti pembentukan kelompok, diskusi, dan presentasi. Hal ini mungkin tidak efektif dalam kurikulum yang ketat dengan keterbatasan waktu. Dan yang ketiga, pembelajaran kooperatif membuat siswa sangat bergantung pada kelompok. Siswa dengan potensi akademik yang lebih tinggi mungkin merasa kurang tertantang, sementara siswa yang lebih lemah mungkin merasa tidak mampu mengikuti dinamika kelompok. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.